Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia dengan NIM 2111512027 dan rekan saya Mutiara Hikmah dengan NIM 21112030. Kami di sini akan melakukan presentasi konversi mata kuliah pada program Coursera. Pada kesempatan kali ini kan kami mengkonversi, jadi ada beberapa mata kuliah yang akan kami konversi. Saya dan Muti akan mengkonversi tiga mata kuliah yang sama, yaitu sistem waktu nyata, perancangan sistem digital, pengolahan sinyal digital. Perancangan sistem digital 2 tadi. Dan Mutiara Hikmah dia ada tambahan konversi untuk algoritma dan pemecahan masalah 2. Nah, karena kami mengkonversi tiga mata kuliah yang sama dan course yang kami ambil juga sama, kami akan tetap mempresentasikan satu persatu, tetapi kami membagi fokus kami ke dua hal. Yang pertama tentang teori, yang kedua tentang implementasi kepada studi kasusnya. Jadi kayak mungkin lab atau tugasnya. Karena pada Coursera ini, seperti yang kita tahu, itu ada penjelasannya tentang video, melalui reading. Ada juga exercise-nya melalui quiz, tugas, dan lab untuk studi kasusnya. Jadi kami akan membagi itu menjadi dua bagian ke teori dan implementasi. Baik, saya akan langsung masuk ke konversi yang pertama, mata kuliah pengolahan sinyal digital. Saya akan pada pengolahan sinyal digital ini saya akan lebih fokusnya kepada teori dan Mutiara Hikmah nanti akan fokus kepada implementasi atau studi kasus pada lab-labnya. Saya akan langsung masuk saja pada pengolahan sinyal digital itu kami mempelajari course-nya dengan nama Digital Signal Processing 1, Basic Concept and Algoritma, Digital Signal Processing 2, yaitu tentang filtering. Nah, saya langsung masuk ke CPMK. CPMK 1, itu mahasiswa mampu melakukan analisis respon frekuensi dari suatu sinyal dengan melakukan studi kasus pada akhir semester. Relevansinya dengan CPMK dan course itu adalah yang pertama DSP 1 tentang modul 1.3 Fourier Analysis the Basic. Itu fokus pada pemahaman dasar diskrit Fourier Transform atau DFT untuk menganalisis spektrum frekuensi sinyal diskrit. Itu relevan dengan kebutuhan analisis frekuensi sinyal digital. Yang kedua itu DSP 2 modul 2.1 Digital Filter itu fokus pada FFT serta evaluasi performa filter digital. Itu relevan dengan analisis spektrum lanjutan dan konsep spectral leakage dalam pengolahan sinyal digital. Nah, yang saya jelaskan tadi itu adalah relevansi course ke CPMK. Nah, untuk pemahaman saya sendiri yang kami dapatkan dari course dan sesuai dengan CPMK itu saya akan menjelaskan yang pertama tentang respon frekuensi. Respon frekuensi itu mengacu kepada kemampuan sistem atau filter dalam respon sinyal pada berbagai frekuensi. Nah, ketika kita menganalisis sinyal di domain waktu, kita hanya kayak dapatkan perubahan amplitudo. Tapi kalau kita melakukan Fourier transform tadi yang kayak DFT dan FFT, itu kita dapat melihat komponen frekuensi dalam sinyal tersebut. Jadi, kesimpulannya, kita akan mengubah domain waktu ke domain frekuensi untuk memperlihat atau melihat komponen frekuensi lebih jelas untuk kebutuhan tertentu. Nah, tadi ada DFT dan FFT. Itu sebenarnya kan itu adalah jenis-jenis dari Fourier transform. Itu ada DFT, FFT, ada FT, ada DFT itu biasa. Itu ada kurang lebih ada empat, tapi kita saat ini fokus ke DFT dan FFT. Itu adalah proses perubahan kan konversi sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi untuk menganalisis komponen frekuensinya. Dan pada DFT itu kita melihat komponen frekuensinya itu fokusnya atau dipecahnya melalui rumus. Itu ada rumusnya sudah dipelajari pada course-nya. Nah, FFT itu bentuk lebih cepatnya aja dari DFT, tapi dengan kompleksitasnya lebih rendah dibandingkan dengan DFT. Lanjut, berikut ini adalah bukti kami sudah menyelesaikan course-nya. Lanjut, ini bakal nanti dijelaskan, lab-nya akan dijelaskan lebih lanjutnya oleh di akhir. Lanjut CPMK 2, mahasiswa menjelaskan aspek-aspek penting dalam proses sampling dan dampak efek aliasing melalui studi kasus. Lanjut. Itu relevansi dengan DSP 1 modul 1.1 Digital Signal Processing Basic itu fokus pada pemahaman prinsip dasar sampling dan Nyquist sampling teorem untuk memahami hubungan antara frekuensi sampling dengan kualitas sinyal digital. Itu relevan untuk memahami efek aliasing yang timbul saat proses sampling sinyal digital dilakukan.
Yang kedua itu dengan Digital Signal Processing atau DSP2 pada modul 2.2 filter design. Itu fokus pada perancangan filter low pass digital sebagai solusi praktis untuk mengatasi aliasing melalui penerapan anti-aliasing filter sebelum proses sampling. Itu relevan dalam penerapan nyata metode pencegahan aliasing secara teknis. Nah, untuk pemahamannya sendiri, itu saya akan masuk ke sampling. Jadi, sampling adalah proses mengambil nilai sinyal pada interval waktu tertentu untuk mengubah sinyal kontinu atau sinyal analog menjadi sinyal diskrit. Jadi setiap nilai sinyalnya itu pada titik-titik tertentu itu disebut dengan sampel. Nah, proses sampling itu ada yang namanya sampling rate. Sampling rate itu adalah jumlah yang diambil per detik. Jadi sampling rate yang ini harus cukup tinggi untuk menghindari aliasing. Itu secara ringkasnya. Nah, aliasing itu sendiri adalah distorsi yang terjadi ketika sampling rate terlalu rendah untuk menangkap frekuensi tinggi dalam sinyal. Jadi nyebabin frekuensi tinggi itu terdistorsi dan ditafsirkan sebagai frekuensi yang rendah. Itu sesuai dengan teorema Nyquist yang menyatakan bahwa eh, untuk menghindari aliasing, sampling rate harus lebih besar dari 2 kali frekuensi tertinggi dalam sinyal. Itu bunyi frekuensi Nyquist-nya, teorema Nyquist-nya. Jadi contoh lebih gampangnya itu kayak misalnya kita punya frekuensi awalnya itu sinyal dengan frekuensi 50 Hz, terus kita melakukan sampling pada 30 Hz, atau itu kan di bawah frekuensi sinyal atau di bawah 2 kali di bawahnya, itu akan nyebabin aliasing. Jadi sinyal itu terlihat seperti sinyal yang lebih rendah atau terdistorsi. Lanjut. Berikut bukti kami sudah menyelesaikan course-nya di bagian 1.1 dan 2.2. Lanjut, lanjut. Eh, saya akan langsung masuk ke CPMK 3. Mahasiswa mampu melakukan analisis spektrum digital dan discrete transform dengan studi kasus. Lanjut, itu relevan dengan modul DSP1, modul 1.3 Fourier Analysis. Itu fokus pada konsep dasar discrete Fourier transform atau DFT dan implementasinya. Dan itu yang selanjutnya relevan juga dengan DSP2 modul 2.1 digital filter, itu sesuai dengan konsep lanjutan FFT untuk analisis spektrum yang lebih efisien. Nah, ini lumayan mirip dengan CPMK 1 relevansinya itu karena pada CPMK kali ini itu lebih fokusnya lebih mendalamnya tentang eh, analisis spektrum digital dan discrete transform. Nah, spektrum digital itu sendiri adalah representasi komponen frekuensi yang membentuk sinyal digital. Jadi itu membantu kita untuk memahami komponen frekuensi dominan dalam sinyal. Jadi itu tadi yang ada penjelasannya akan saya rangkum itu seperti penjelasan pada CPMK 1. Itu penjelasan DFT, FFT, dan lain halnya. Lanjut. Ini sesuai dengan bukti bahwa kami sudah menyelesaikan assignment 1.3 dan 2.1. Lanjut. Untuk CPMK 4, mahasiswa mampu melakukan perancangan filter digital dengan metode FIR atau IIR melalui studi kasus. Lanjut, itu relevan dengan DSP2 modul 2.2 filter design, fokus pada prinsip dasar serta teknik perancangan filter digital dengan metode FIR dan IIR. Ini relevan dalam penerapan metode perancangan filter digital secara praktis dan terstruktur. Nah, ini kami di sini Kak, fokusnya emang mempelajari tentang FIR dan IIR. Ini sesuai sekali dengan course yang kami pelajari itu membahas dalam tentang FIR dan IIR itu sendiri. Nah, filter digital ini saya akan jelaskannya secara menurut pemahaman saya. Filter digital itu adalah sistem yang memodifikasi sinyal diskrit berdasarkan frekuensi atau waktu. Jadi tujuan filter digital ini kayak menyaring sesuai dengan namanya filter. Jadi itu menyaring komponen sinyal yang tidak diinginkan atau menghilangkan noise-nya. Jadi jenis filter itu seperti yang diketahui itu ada FIR dan IR. FIR itu filter yang memiliki koefisien yang tetap dan outputnya hanya bergantung pada nilai input sebelumnya. Sedangkan IR itu adalah filter yang memiliki koefisien yang tetap juga, tetapi outputnya bergantung pada nilai input dan nilai output sebelumnya dengan adanya feedback gitu.
Jadi biasanya langkah-langkah untuk mendesain filter digital ini kita harus menentukan speknya dulu. Itu kayak spek yang pertama itu kan ada low pass, high pass, dan band pass. Kalau low pass itu memungkinkan hanya frekuensi rendah yang terlewati dan menghalangi frekuensi tinggi. Kalau high pass itu kebalikannya, frekuensi tinggi yang melewati dan frekuensi rendah dihalangi. Kalau band pass itu dalam rentang waktu tertentu. Jadi kalau kita mau mendesain filter digital itu yang pertama kita harus menentukan speknya dulu. Itu menentukan frekuensi cut off-nya untuk low pass, high pass atau band pass-nya. Lalu kita akan baru memilih metode desainnya itu kayak PIR, IR itu sesuai dengan pengaplikasian dan spesifikasinya. Lanjut. Ini adalah bukti bahwa saya sudah menyelesaikan dan sudah melakukan tugasnya. Ini adalah bukti labnya. Selanjutnya itu ada CPMK 5. Mahasiswa mampu mengimplementasi tiga jenis window function dalam desain field. Nah, tadi sudah saya jelaskan tentang field dan IR secara garis besar. Ini relevansinya dengan digital signal processing 2 tentang modul 2.2 filter design. Jadi fokusnya itu pada penggunaan berbagai jenis window function dan perancangan FIR meliputi rektangular, Hamming, Blackman, Kaiser. Ini sudah sangat familiar dengan kami sebagai anak teknik komputer karena ini sudah dipelajari juga di praktikum. Ini juga relevan dalam memilih, menerapkan, mengevaluasi dampak window function terhadap performa FIR filter secara praktis dalam course yang sudah kami pelajari juga. Nah, window function itu sendiri adalah fungsi yang digunakan untuk mengalihkan dengan koefisien filter dalam desain FIR filter. Ini juga membantu dalam mengontrol transisi antara passband dan stopbandnya. Jadi mengurangi efek sampling. Hmm, jenis-jenisnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi ada rektanguler, Hamming, Blackman, dan lain-lain. Mungkin lanjut. Ini adalah bukti bahwa saya sudah mempelajari tentang basic filter design itu ada the window method di sana. eh Buktinya itu ada di 2.2.1 itu kami sudah menonton tentang video tentang the window method, frekuensi sampling, dan lain-lainnya sudah jelaskan di course yang kami pelajari. Nah, untuk lebih rincinya atau implementasi lebih rincinya itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Mutiara Hikmah. Pada Mutiara Hikmah dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya Alia. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan terkait implementasi lab dari materi-materi yang telah dipelajari pada pengolahan sinyal digital ini. Yang pertama itu untuk pengolahan sinyal digital ini umumnya mempelajari basicnya terkait dengan DFT dan FFT. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan lab DFT, plotting DFT. Yang pertama itu adalah eh, kita akan berbicara terkait dengan rumus DFT itu sendiri. Rumusnya adalah XK sigma dari eh, 0 sampai N kurang 1, XN E min J 2 pi per N E 2 pi per N N kali K, di mana XK itu sendiri adalah hasil dari DFT-nya, dan XN itu adalah sinyal inputan yang akan kita olah, sementara untuk E min J 2 pi per K itu adalah bilangan imajiner yang akan kita gunakan dalam pemrosesannya, dan K adalah koefisien dari filternya, koefisien dari eh, frekuensi. Nah, untuk sel pertama ini kita memerlukan beberapa library yang harus kita inputkan terlebih dahulu agar pemrosesan sinyal ini bisa berlangsung, yaitu ada library matplotlib dan numpy. Kemudian untuk sel kedua itu adalah terkait dengan ukuran dari plot yang akan muncul. Terus untuk eh, sel selanjutnya itu adalah tentang eh, bagaimana
mem- memvisualisasikan sinyal tersebut dalam plot. Jadi di sini X itu adalah merupakan sinyalnya yang akan kita generate menggunakan NumPy arrange, di mana parameternya itu adalah mulai dari 0 sampai 1,2 nilainya, dan eh, akan melakukan step atau lompatan sebanyak 0,2 kali. 0,02. Jadi dari 0 lanjut ke 0,02, lanjut ke 0,04 dan seterusnya sampai 1,02. Setelah didapatkan hasil tersebut, maka akan dilakukan shift atau pergeseran sebanyak 0,5 sesuai dengan kode. Itu karena dia min, berarti pergeserannya akan dilakukan ke kiri. Kemudian setelah pemrosesan tersebut dimasukkan ke dalam plot menggunakan sintak plt.steamx. Nah, kemudian dihasilkanlah visualisasi berikut. Nah, setelah sinyal kita tadi dihasilkan, kita akan memprosesnya menggunakan metode FFT, yaitu salah satu metode yang digunakan untuk mempercepat pemrosesan DFT tadi. Setelah diproses menggunakan FFT, sinyal X-nya, maksud dari X itu sendiri adalah mengambil magnitudo dari sinyal tersebut. Kemudian setelah sinyal tersebut diambil magnitudonya, diplot menggunakan sintak plot.stem. Nah, lanjut. Nah, di sini merupakan penjelasan lanjut terkait dengan DFT. Nah, DFT shift ini adalah bagaimana kita menggeser sinyal. Nah, untuk penjelasannya, di sini itu kita akan melakukan pemrosesan sinyal di sinyal positif. Dari mana tahu positifnya? Yaitu dari if n modulus sama dengan 0, berarti apabila modulus 2 sama dengan 0, berarti apabila dia habis dibagi 2, maka terkategorikan sinyal itu adalah sinyal positif. Kemudian untuk pemrosesannya setelah dikatakan bahwa sinyal itu sinyal positif, akan dilakukan concat X N dibagi 2 sampai Xn 2 plus 1. Kemudian hal tersebut diplot dan menghasilkan seperti tampilan berikut. Jadi dari sinyal 0 sampai 20 itu adalah eh, sinyal bagian plot positif, dan dari 20 ke selanjutnya ke 50 itu adalah bagian dari sinyal negatifnya. Next. Nah, eh, kode ini merupakan kode untuk menggeser titik pertengahan dari plot sinyal, di mana di gambar di atas itu terlihat bahwa titik tengahnya itu belum di nol. Nah, menggunakan kode ini kita menggeser eh, representasi atau visualisasi sinyal yang sama, hanya saja beda di titik tengahnya. Seperti terlihat pada gambar visualisasi ini, titik tengahnya sudah berada di nol. Next. Selanjutnya terkait dengan mapping DFT index to real world frequencies. Nah, di sini studi kasus yang dimaksud itu adalah kita akan memplot atau memvisualisasikan sinyal dari sebuah audio. Nah, audio yang dimaksud itu adalah audio yang diambil dari scipy.io. Setelah dijalankan kode tersebut tergeneratlah audionya. Kemudian audio tersebut akan dilakukan pemrosesan. Di mana maksud dari sel ke-10 ini adalah fungsi ini mengubah hasil DFT menjadi domain frekuensi sebenarnya. Menggunakan resolusinya itu adalah Fs atau frekuensi samplingnya itu dibagi N adalah panjang dari sinyalnya, kemudian mengembalikannya itu dalam bentuk frekuensi. Eh, Selanjutnya, X sama dengan X 32768 itu merupakan sel yang menjelaskan tentang eh, memotong sinyal hingga 32.768 sampel agar komputasinya itu lebih ringan dari komputasi sebelumnya. Nah, kemudian setelah itu kita gunakan kode X sama dengan numpy.fft, itu adalah pemrosesannya dilakukan secara FFT atau fast Fourier transform. Kemudian setelah itu akan ditampilkan hasil dari pemotongan sinyal dan diproses menggunakan FFT itu ditampilkan dalam bentuk plot seperti berikut. Next.
untuk sel ke-12 itu merupakan sel yang akan memproses plot spektrum tanpa pergeseran. Sel ini melakukan pemrosesan itu hanya untuk mengambil frekuensinya hingga 20.000 Hz. Seperti sampai dengan 20.000 Hz, Y-nya juga 20.000 Hz. Jadi, untuk frekuensinya itu diambil 20.000 Hz, Fs itu maksudnya adalah magnitudonya pada sumbu Y itu juga sebanyak 20.000 Hz. Next. Nah, eh, selanjutnya itu terkait dengan zero padding. Jadi, padding ini adalah salah satu metode atau eh, entitas yang digunakan untuk mengurangi noise dalam filter. Nah, untuk melakukan zero padding ini dilakukan menggunakan kode berikut. N-nya sama dengan 256, berarti panjang sinyalnya itu adalah 256, deltanya adalah 2pi NP 2pi 2 dikali pi dibagi N. Kemudian akan di arrange atau dibuat sebuah array di mana array itu terdiri dari 0 sampai dengan panjang sinyalnya yang telah ditentukan. Kemudian X-nya itu akan direpresentasikan dengan nampai cos dalam kurung omega kali N ditambah nampai kali cos omega tambah 3 kali delta dikali N. Nah, ini merupakan persamaan sinyal dari X itu sendiri. Kemudian kita plot menggunakan sintaks plt.plot apps dan menghasilkan plot seperti tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah untuk menggeser atau memperhalus dari zero padding ini digunakan sintaks seperti yang tertera pada sel 17. Next. Nah, ini pada sel 18 ini eh, dilakukan itu untuk eh, menggeser frekuensinya dan memperhalus dari sinyal yang sudah di-generate tadi. Nah, untuk penjelasan selanjutnya itu adalah tentang feed implementation. Nah, pada lab ini saya akan lebih fokus menjelaskan terkait dengan implementasi FIR di pengolahan sinyal digitalnya menggunakan MATLAB. FIR itu sendiri tadi adalah finite impulse response. Jadi responnya itu terbatas. Sehingga karena dia terbatas itu sifat dari filter ini lebih stabil. Untuk sel pertama, sama seperti DFT plot tadi, kita memerlukan beberapa library yang harus kita masukkan, yaitu um, Matplotlib dan NumPy. Nah, pada course ini dijelaskan terdapat dua metode yang dilakukan untuk feed implementation. Yang pertama itu online implementation dan offline implementation. Untuk perbedaannya sendiri, kalau online implementation itu adalah eh, pengolahan yang dilakukan secara satu persatu. Jadi, satu sinyal masuk akan langsung diproses dan menghasilkan sinyal dan akan menghasilkan outputnya. Itu ciri khasnya itu yang pertama kita harus membuat kelasnya terlebih dahulu dan untuk ciri khas dari sintaksnya itu menggunakan self.h, self.ex dan seterusnya. Berbeda dengan offline implementation di mana pada offline implementation itu sendiri kita harus mengumpulkan runtutan sinyalnya. Jadi untuk sinyal pada waktu waktu tertentu itu harus dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian setelah dikumpulkan seluruh sinyal akan diproses dalam waktu bersamaan. Next, untuk offline implementation-nya. Nah, di atas itu dijelaskan terkait dengan rumus dari yang akan kita gunakan. Di mana YN itu adalah output dari sinyal yang sudah diproses menggunakan FIR, merupakan hasil dari pemrosesan sigma, HN, HK, itu H itu maksudnya adalah coefficient filter,
HK itu adalah coefficient filter dan XN sampai K itu adalah sinyal inputan kita. Next. Nah, itu eh, untuk sel 5 ini adalah bagaimana kita memprosesnya itu menggunakan border effects. Atau, jadi border effects ini adalah eh, metode yang digunakan agar sinyal itu tidak mengakses di luar batas yang sudah ditentukan, sehingga tidak memerlukan waktu lama. Nah, itu tuh pada FIR ini kita akan memproses sinyal itu dengan filtering low pass filter. Dari mana tahu low passnya itu? Yaitu di sini diketahui bahwa M atau panjang dari filternya itu adalah 5 dan H atau coefficientnya itu adalah eh, NP NumPy dot once M dibagi plot M. Jadi eh, 5 itu akan dibagi array yang berisi 5 buah angka satu itu akan dibagi dengan dirinya sendiri sehingga jika pemrosesan tersebut dilakukan dikategorikan sebagai low pass filter. Nah, kemudian setelah dilakukan pemrosesan tersebut dihasilkanlah sinyal dengan panjang 21. Nah, untuk berikutnya ini adalah perbedaannya dengan sel sebelumnya adalah pemrosesannya tanpa border effects. Jadi, sinyal tersebut dapat memiliki peluang untuk mengakses sinyal yang di luar batas yang telah ditentukan. Itu tuh membedakannya adalah dengan mode. Modenya di sini adalah valid. Jadi apabila kita ingin melakukan pemrosesan untuk menghasilkannya tanpa no border effects, maka kita gunakan sintak mode sama dengan valid. Sehingga dihasilkan panjang sinyalnya itu adalah 17. Yang kedua itu adalah terkait dengan finite support extension. Jadi ekstensi ini digunakan uh, untuk lebih men- men- menghaluskan atau mensmoothkan lagi dari sinyal yang telah kita uh, generate tadi. Di mana mode yang digunakan ini adalah mode full, sehingga menghasilkan panjang sinyal yang lebih panjang daripada mode no border effect tadi, yaitu sepanjangnya adalah 25. Next. Nah, untuk sel ini tuh adalah mode same, yaitu maksudnya X-nya akan sama dengan Y. Jadi, eh, sinyal yang sudah di-generate tadi dengan mode full itu akan diambil pertengahannya sehingga eh, sedemikian rupa sehingga nilai X-nya akan sama dengan Y. Kemudian dihasilkanlah eh, plot seperti berikut. Dengan hasilnya itu sinyalnya sepanjang 21. Next, untuk periodic extension ini maksudnya adalah sinyal itu hanya di-generate pada waktu tertentu, yaitu dari sepanjang 0,00 sampai 3,0. Dengan rumus seperti yang tertera pada lab, kemudian kita konvolusikan X dan H-nya sehingga menghasilkan sinyal periodik seperti berikut. Next. Nah, setelah itu, setelah dikonvolusi, kita concat atau kita gabungkan sinyalnya itu eh, dengan menggunakan zero padding eh, me- agar menghasilkan sinyal yang lebih smooth dan menghilangkan noise-noise di luar sinyal tersebut. Next. Nah, ini offline implementation-nya tuh kurang lebih sama dengan DFT yang tadi, di mana dia harus mengumpulkan semua sinyal terlebih dahulu, kemudian baru diproses. Nah, untuk mode yang digunakan di sini adalah mode full. Jadi maksudnya eh, pemrosesannya itu dilakukan dengan no border effects. Karena di sini sintaksnya mode full, kemudian eh, untuk mode valid itu artinya dilakukan menggunakan border effect sehingga sinyal itu tidak dapat eh, mengakses di luar batas atau range yang sudah ditentukan. Kemudian untuk mode dari mode valid tadi itu
Untuk memperkecil sinyalnya tadi, kita menggunakan mode Sein, sehingga nilai X dan Y-nya itu sama dan bentuk sinyalnya lebih kecil. Sekian untuk penjelasan lab dari materi pengolahan sinyal digital ini. Baik, mungkin yang baik, terima kasih kepada Mutiara Hikmah. Mungkin yang selanjutnya kami akan masuk ke perancangan sistem digital 2.